Nah, selanjutnya guys, perusahaan-perusahaan apa saja yang hadir di job fair tersebut sangat banyak guys. Jadi kalau lu pernah pergi ke ITB di waktu itu di Aula Timur kalau nggak salah, Aula Timur atau Aula Barat ya? Aula Timur diselenggarakannya. Aku agak lupa sih sebenarnya. Itu penuh guys sama perusahaan-perusahaan. Nah, juga ada perusahaan-perusahaan yang nambah gitu guys dari promosi yang ditampilkan di Instagramnya. Nah, pada hari hanya itu, em, lu bisa datang jam berapa saja. Jadi waktu itu gue datang sekitar jam 12 guys, karena waktu itu gue juga masih bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, dan gue menyempatkan datang pada saat jam istirahat aja guys. Jadi sebenarnya nggak lama-lama di job fairnya, dan target gue yaitu menghadiri interview yang udah pre-apply lebih dahulu, jadi udah bikin appointment sama perusahaannya. Meskipun ya gue juga pengen lihat-lihat perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi waktu datang nanti lu harus registrasi, dan registrasinya tuh gampang sebenarnya guys. Lu cukup ngasih tahu nomor peserta lu, dan setelah lu kasih tahu nomor peserta lu, nanti mereka minta beberapa identifikasi seperti KTP dan macam-macam. Jadi nanti setelah lu mendaftar, lu nanti akan dikasih ID card yang nggak ada namanya, tapi cuman ada nomor peserta lu, kalau nggak salah 4 digit. Nah, nanti kegunaannya apa nanti gue jelaskan setelah ini. Nah, gue datang pada saat itu pukul 12 siang, dan registrasi awal-awalnya itu sangat mudah. Selanjutnya gue langsung masuk ke dalam. Jadi di dalam itu sistemnya booth-booth. Jadi ada booth-booth perusahaan, dan di setiap perusahaan itu, di setiap standnya ada semacam representatifnya. Tapi guys, di sepanjang hari itu udah ada jadwal. Nah, jadwalnya seperti ini. Jadi setiap perusahaan diberikan kesempatan untuk presentasi. Jadi setiap perusahaan itu diberikan waktu kurang lebih 15-30 menit untuk melakukan presentasi di depan kandidat-kandidat atau di depan aplikan-aplikannya. Nah, setiap perusahaan itu dalam presentasinya itu biasanya dalam satu hari itu diberikan kesempatan nggak cuman sekali. Jadi kalau misalnya lu datang jam 12 dan kelewat presentasi perusahaan yang lu inginkan itu jam 10, lu bisa ada lagi jadwal selanjutnya. Nah, ini sangat penting ya guys, karena biasanya informasi soal perusahaan Jepang itu sangat minim, dan kalaupun lu mencari di website bahasanya juga susah. Jadi sangat penting untuk mendengarkan presentasinya. Nah, dalam presentasi ini lu bisa mengerti profil company itu. Jadi bisa aja company yang awal-awal lu nggak gitu tertarik, akhirnya lu jadi tertarik ketika mendengarkan presentasinya. Nah, jangan takut ya guys, karena most of the company yang presentasi itu menggunakan bahasa Inggris presentasinya. Kalaupun mereka menggunakan bahasa Jepang, biasanya ada interpreternya, dan selalu ada interpreter yang disediakan oleh panitia job fairnya. Jadi kalau lu ada waktu, lu ikut dulu presentasinya, dan setelah presentasi nanti lu akan diberikan semacam daftar. Kalau lu berniat untuk apply, nah lu cukup tulis nama sama nomor registrasi lu. Jadi yang 4 digit itu. Nah, setelah itu nanti lu akan dijadwalkan untuk interview. Nah, setelah presentasi, jadi lu bisa jalan-jalan ke booth, lihat-lihat brosur, nanya-nanya dan sebagainya di perusahaan yang lain sambil tunggu jadwal interview lu. Jadi biasanya setelah lu daftar nanti lu akan dapat jamnya. Oke guys. Jadi selanjutnya kita ke interviewnya. Nah, biasanya di job fair seperti ini, interview yang dilakukan adalah interview pertama. Jadi sangat jarang interview final yang misalnya lu langsung ditanyai kontrak dan sebagainya. Jadi lebih ke mereka pingin tahu lu. Nah, interviewnya itu gimana? Jadi biasanya kalau lu udah dapet jadwal interviewnya misalnya jam sekian, maka pada saat interviewnya itu lu harus datang tepat waktu ya guys, karena orang-orang Jepang tuh sangat strictly time banget. Jadi lu harus datang tepat waktu. Nah, pada saat interview seperti yang gue bilang di awal, datang di job fairnya tuh lu nggak bawa apa-apa ya guys, nggak bawa dokumen sama sekali. Jadi lu cuman bawa diri lu. Nanti pada saat interview lu akan ngasih tahu nomor peserta lu.
Nah, nomor peserta lu itu nanti akan semacam di input di PC atau HP mereka dan mereka bisa langsung buka data lu. Nah, di situ lu bisa mulai dengan interviewnya. Nah, selanjutnya interviewnya seperti apa, guys? Jadi mainly interview Jepang itu dikenal sangat strict ya. Jadi ada tata caranya dan sebagainya. Jadi ada culture-nya, guys, untuk interview di Jepang. Cara berpakaian, gestur dan macam-macam. Gua sebenarnya nggak mengikuti semua perusahaan ya, guys. Tapi yang gua lihat memang ada beberapa perusahaan yang masih ngikutin culture interview seperti itu. Tapi most of them itu udah interview yang santai. Jadi bahkan interviewnya itu nggak di ruangan tertutup. Bahkan interview gua tuh cuman kayak ngobrol gitu. Jadi ngobrol seperti ngobrol santai gitu. Tapi ada perusahaan yang gua ikut interviewnya itu bener-bener formal dan bener-bener tata krama interview Jepang. Nah, gua akan menjelaskan dua pengalaman gua. Nah, yang pertama interview formal. Jadi gue mengikuti interview formal itu di salah satu perusahaan. Gaya interviewnya tuh bener-bener formal, guys. Jadi sebelum disuruh duduk kita belum duduk, waktu nyampe kita membungkuk memberi hormat dulu dan sebagainya. Nanti lu bisa cari tahu informasi interview Jepang culture-nya seperti apa di video-video lain. Di situ gue di interview bersama satu orang lagi, jadi sekali interview 2 orang dan ada 2 orang interviewernya, dan satunya bisa bahasa Inggris, satunya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka itu udah punya template question, jadi udah di print dan langsung dikasih pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua ini. Jadi lu menjawab pertanyaan yang disodorkan kepada lu. Dan tips gue yaitu ya kalau nggak ditanya nggak usah dijawab. Jadi nggak usah ditambah-tambahin macem-macem, karena memang interviewnya itu waktunya sangat singkat karena banyak peserta yang sedang ngantri juga. Dan sangat unexpected ya guys, karena gue ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit sebenarnya. Jadi waktu itu perusahaan gue yaitu perusahaan konstruksi civil engineering, tapi ternyata yang berbau-bau AI. Jadi kombinasi antara IT dan civil engineering. Dan waktu itu gue ditanyain tentang gimana hubungan antara AI dan civil engineering, yang sebenarnya gue nggak tahu apa hubungannya dan gimana praktek AI di dunia konstruksi, di dunia civil engineering. Tapi lu harus sekreatif mungkin menggali semua wawasan, berita, knowledge yang ada di kepala lu dan secepat mungkin menyampaikan kepada mereka ide-ide dan opini lu. Nah, kemudian selalu jawab pertanyaan. Biasanya kalau misalnya mereka masih mau nanya tentang personal lu, makanya biasanya mereka nanya. Tapi kalau enggak, biasanya mereka akan mempersilahkan lu untuk ya sudah selesai dan pergi, meninggalkan tempat interview. Nah, interview yang kedua yaitu interview yang kasual, guys. Jadi perusahaan yang kedua yang gue interview ini ngobrolnya kayak ngobrol kasual banget. Dan nah, interview yang kasual ini biasanya jarang menyinggung tentang technical aspek. Jadi sebelumnya gue ditanyakan soal ide tadi ya, AI sama dunia konstruksi macem-macem. Nah, interview yang kasual ini lebih pengen tahu tentang personal life lu. Jadi pengen tahu lu bangun jam berapa, aktivitas lu sehari-hari gimana, kehidupan lu seperti apa. Nah, sebenarnya setelah beberapa waktu kemudian gue sadar bahwa ini salah satu cara mereka untuk mengakses seseorang. Jadi seperti yang lu tahu, orang Jepang tuh sangat orderly life gitu. Jadi mereka mau mencari orang-orang juga yang orderly. Nah, biasanya mereka kalau nanya lu bangun jam berapa, tidur jam berapa, itu sebenarnya pengen tahu seberapa lu hidup secara teratur. Mereka juga nanya lu suka olahraga enggak, olahraganya seperti apa. Nah, sebenarnya itu pengen tahu seberapa sehat lu menjalani hidup lu. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita menganggap sepele, tapi ternyata hal-hal seperti itu sangat penting dan jadi penilaian mereka. Nah, setelah interview nanti lu akan dikasih tahu bahwa kalau misalnya diterima atau enggak, mereka akan memberikan konfirmasi
beberapa waktu kemudian. Nah, setiap perusahaan itu punya timeline yang berbeda-beda ya guys. Jadi ada yang seminggu kemudian udah ngasih informasi ke lu, ada yang sebulan kemudian baru ngasih informasi ke lu. Nah, job fair ini around Oktober to November itu ada maksudnya. Jadi kalender kerja di Jepang itu biasanya dimulai pada 1 April. Jadi kalau most of the countries in this world itu mulainya kan Januari ke Desember. Nah, kalau Jepang itu dari April ke Maret, 1 tahun siklus kerjanya. Jadi pasti lu akan mulai bekerja di 1 April. Karena itu selection prosesnya itu dimulai dari November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, biasanya menurut prediksi gua, lu akan dikonfirmasi hasil interview itu nggak akan lewat bulan Desember, karena 3 bulan selanjutnya itu akan namanya, kalau lu diterima, prosesnya untuk mengurus Certificate of Eligibility atau COE. Nah, ini butuh waktu yang lama, jadi timeline-nya tuh nggak boleh mundur. Jadi biasanya lu akan selesai semua proses interview, termasuk interview kedua sampai penandatanganan kontrak itu di November dan Desember, paling lama Desember. Ya karena itu, karena mereka ingin mengejar 1 April itu sudah mulai bekerja. Nah, majority perusahaan Jepang itu seperti itu. Jadi biasanya lu bisa prediksi sih kapan lu akan dipanggil. Nah, setelah beres, ya udah, gua nunggu apakah dipanggil atau enggak. Sebenarnya gua nggak terlalu expect bakal dipanggil, karena ya kembali lagi ya guys, meskipun kita udah punya portofolio yang bagus, tapi meskipun juga gue bilang language itu nggak gitu penting banget di job fair itu, karena mereka sebenarnya nggak mau ngasih batasan-batasan yang terlalu membatasi orang, tapi gue agak kurang confident karena kebanyakan memang yang udah datang ke job fair itu bahasa Jepangnya udah sangat bagus guys, dan bisa mengakses lebih banyak perusahaan dari gua. Jadi ya udah, gua kalau dipanggil ya syukur, kalau enggak ya udah. Tapi belakangan ya gua dipanggil, dan here I'm in Japan. Dan as long as I'm in Japan, my Japanese is not really good yet, but I'm still working here and make money here, so don't worry. I will share another experience in the next vlog about my work experience in Japan. Oke, yang terakhir gue akan memberikan tips buat lo. Oke, tips yang pertama yaitu isilah data-data yang berhubungan dengan portofolio lu dengan lengkap. Jadi selain data-data diri yang standar ya, lu juga harus mengisi experience lu. Dan kalau misalnya lu fresh graduate, lu mengisi macam-macam seminar, kegiatan-kegiatan. Lu juga ngisi organisasi-organisasi dan pengalaman-pengalaman yang related. Nah, ini sangat penting ya guys. Jadi isi dengan perfectly. Jadi isi dengan lengkap. Nah, selanjutnya lu cari tahu perusahaan-perusahaan yang ada di list job fair-nya. Meskipun di websitenya udah ada informasi lengkap mengenai perusahaan itu, tapi setidaknya kalau ada waktu lu iseng-iseng buat cari informasi lain mengenai perusahaan itu. Misalnya buka website perusahaannya dan sebagainya. Nah, ini sangat penting ya guys, nanti untuk mempersiapkan lu pada saat interviewnya nanti. Kalau misalnya ditanya kenapa lu tertarik sama perusahaan ini, kan bingung nanti kalau perusahaannya aja nggak tahu portofolio dan profilnya. Nah, itu tips dari gua. Selanjutnya datang tepat waktu. Kalau apalagi kalau lu udah ada appointment interview sama perusahaan tertentu. Jadi gua denger ya, di Jepang itu tepat waktu itu terlambat. Jadi intinya kalau interview lu jam 8 ya kalau bisa datangnya sebelum jam 8. Nah, itu baru disebut dengan tepat waktu. Jangan datang jam 8 pas atau jam 8 kurang 5. Karena orang-orang Jepang ya bener-bener strict terhadap waktu. Oke, tips selanjutnya yaitu pakailah pakaian yang sesuai dengan apa yang disyaratkan. Jadi berusaha berpenampilan rapi, tapi nggak perlu mahal-mahal juga guys.
yang penting rapi dan sesuai dengan standarnya. Nah, selanjutnya sebelum job fair-nya juga, kalau bisa lu udah punya company map-nya. Jadi lu udah bikin map, oh gue mau mengunjungi company ini. Jadi nggak akan ada tabrakan jadwal presentasi dan jadwal interview nanti, karena lu udah punya semacam listnya, ya kayak list belanja gitu aja. Nah, gimana tips mempersiapkan list ini? Pertama, company-nya related nggak sama additional background lu, related nggak sama experience lu, dan requirements-nya ketemu nggak sama requirements lu, dan yang terpenting gajinya cocok nggak sama lu. Nah ini penting kan, masalah uang. Nah kalau udah, nanti lu akan lebih teratur untuk menghadiri presentasi-presentasi dan menjadwalkan interview-interview. Jadi nggak serabutan kayak ke mall, ke toko ini, akhirnya nggak beli apa-apa, akhirnya lu pulang dengan tangan kosong. Karena job fair ini terbatas cuma 1 hari doang, dan kalau nggak salah jam 4 itu udah selesai. Tips yang terakhir yaitu be confident pada saat interviewnya, meskipun misalnya lu nggak bisa bahasa Jepang sama sekali juga, tapi be yourself dan kemukakan semua ide-ide dan opini lu. Dan jangan takut untuk berbahasa Indonesia ya guys, karena mereka sebenarnya mencari orang Indonesia. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia, ya itu identitas kita. Tapi if you speak English, it's better you speak English too, to perform your ability, best ability in English, international language gitu guys. Jadi biasanya speak English tuh kayak jadi daya tarik tersendiri buat mereka, karena most of the Japanese juga nggak speak English seperti itu. Oh ya, satu lagi guys, jadi misalnya pada saat interview lu punya pengalaman pernah hidup di Jepang, kayak pernah student exchange, atau pernah kuliah, atau pernah conference, atau bahkan pernah berlibur dalam waktu yang panjang, itu jangan lupa untuk di mention. Jadi kalaupun lu nggak mention, biasanya mereka nanya, dan itu gue nggak tahu kenapa, sepertinya ya biar lu nggak kagok-kagok amat ketika nanti lu hidup dan bekerja di Jepang. Lu udah punya experience, setidaknya udah tahu negeri Jepang itu seperti apa. Well guys, itu aja sharing gue mengenai pengalaman gue di METI Job Fair. Gue minta maaf lumayan panjang lebar. Gue sebisa mungkin menyampaikan apapun yang gue inget biar informasinya lebih komprehensif. Selanjutnya gue akan bikin video-video yang related sama how to work and how to live in Japan. Dan kenapa gue jadi tertarik, karena gue pengen sharing banyak hal tentang diri gue, karena belakangan ini banyak yang nanya mengenai gimana sih gue bisa bekerja di Jepang dan gimana hidup gue di Jepang. Nah karena itu 我々 KMF は高速道路、高層ビル、新幹線といった社会インフラに使われているコンクリート製品を作るための型枠を作っている会社です。 Why I choose KMF company? Because KMF company work field were very suitable with my education background.